Yoroban annyeong. Selamat datang di channel ini bersama dengan saya Sonsem. Pada kesempatan kali ini, aku mau kasih tahu ke kalian struktur kalimat dalam bahasa Korea. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama aku mau bahas tentang kerangka dasar dalam sebuah kalimat. Dengan memahami kerangka dasar, akan membantu kita mengenali unsur-unsur penting dalam sebuah kalimat. Kerangka dasar ini disebut dengan SPOK. Kerangka yang pertama adalah subjek. Subjek adalah pelaku, tokoh, atau hal yang dibicarakan dalam kalimat. Subjek bisa berupa nama orang, misal Yuna. Subjek juga bisa berupa nama benda, misal buku. Subjek juga bisa berupa nama hewan, misal kucing. Dan subjek juga bisa berupa nama tempat, yaitu misalnya rumah. Kerangka selanjutnya adalah predikat. Predikat bisa berupa tindakan dari subjek. Misalkan memasak, membaca, berolahraga, menulis, dan sebagainya. Di mana tindakan ini merupakan kata kerja. Predikat juga bisa berupa keadaan, peristiwa, atau sifat dari subjek. Misalnya, cantik, capek, susah, dan sebagainya. Kerangka berikutnya adalah objek. Objek merupakan benda yang diproses oleh kata kerja. Misalkan, buku, kipas, surat, dan sebagainya. Dan kerangka yang terakhir adalah keterangan. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan tambahan informasi tentang predikat. Ada banyak sekali keterangan. Tapi dalam video ini, saya hanya memakai 3 contoh keterangan. Keterangan yang pertama, misal keterangan tempat. Keterangan tempat bisa menggunakan kata di perpustakaan atau di sekolah dan sebagainya. Keterangan berikutnya, keterangan waktu. Misalnya, pada jam 7 pagi, mau apa gitu. Dan sebagainya. Keterangan berikutnya ada keterangan frekuensi. Misalnya, sering, jarang, dan sebagainya. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa subjek adalah pelaku atau yang dibicarakan. Predikat menjelaskan apa yang dilakukan atau dialami. Objek menjadi sasaran dari perbuatan, dan keterangan memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, ataupun tujuan. Dengan memahami fungsi SPOK, kita bisa menyusun kalimat yang lebih jelas, teratur, dan mudah dipahami. Struktur kalimat bahasa Indonesia dan struktur kalimat bahasa Korea itu tidak sama. Lalu apa perbedaannya? Dalam bahasa Indonesia, seperti yang kita bahas sebelumnya, urutan kalimatnya adalah SPOK. Diawali dengan subjek, kemudian predikat, objek, dan diakhiri dengan keterangan. Misalnya adalah, saya membeli tas di pasar. Di mana subjeknya adalah saya, predikatnya adalah membeli, dan objeknya adalah tas, serta keterangannya adalah di pasar. Dalam bahasa Korea, struktur ini akan berubah menjadi SKOP, di mana diawali dengan subjek, kemudian keterangan, kemudian dilanjut dengan objek, dan diakhiri dengan predikat. Misal kalimat tadi yang saya membeli tas di pasar. Dalam bahasa Korea, urutannya menjadi saya, di pasar, tas, membeli.
Berikut adalah variasi pola kalimat bahasa Korea yang sering digunakan. Ayo kita bahas. Pola yang pertama ada SP, yaitu subjek dan predikat, di mana predikat di sini menggunakan kata kerja. Contohnya, 저는 공부합니다. 저는 공부합니다. Saya belajar. 저는, saya, sebagai subjek. 공부합니다, belajar, sebagai predikat. Pola berikutnya ada SP, di mana predikatnya adalah kata sifat. Contohnya, 내 친구가 예뻐요. 내 친구가 예뻐요. Temanku cantik. 내 친구, temanku, sebagai subjek. 예뻐요, cantik, sebagai predikat yang berupa kata sifat. Pola berikutnya ada SOP, subjek, objek, dan diakhiri dengan predikat yang merupakan kata kerja. Contohnya, 유나가 편지를 씁니다. 유나가 편지를 씁니다. Yuna menulis surat. Yuna sebagai subjek, 편지 surat sebagai objek atau kata benda, 씁니다 menulis sebagai predikat. Pola berikutnya ada SKP, subjek, keterangan tempat, dan predikat kata kerja. Contohnya, 나이라는 집에서 운동합니다. 나이라는 집에서 운동합니다. Naira berolahraga di rumah. Naira sebagai subjek, 집, rumah, sebagai keterangan tempat, dan 운동합니다, berolahraga, sebagai predikat yang berupa kata kerja. Contoh berikutnya ada SKP, subjek, keterangan waktu, dan predikat kata kerja. Contohnya, 살사가 10시에 기다립니다. 살사가 10시에 기다립니다. Salsa menunggu pada jam 10. Salsa sebagai subjek, 10시에 jam 10 sebagai keterangan waktu, 기다립니다 menunggu sebagai predikat kata kerja. Pola berikutnya ada SOKP, subjek, objek, keterangan frekuensi, dan diakhiri dengan predikat. Contohnya, 데피나는 딸기를 자주 먹어요. 데피나는 딸기를 자주 먹어요. Devina sering makan buah stroberi. Devina sebagai subjek, talki, buah stroberi sebagai objek, jaju, sering, sebagai keterangan frekuensi, 먹어요, makan, sebagai predikat. Pola berikutnya ada SKOP, subjek, keterangan tempat, objek, dan predikat kata kerja. Contohnya, 은비가 시장에서 가방을 사요. 은비가 시장에서 가방을 사요. 은비 membeli tas di pasar. 은비 sebagai subjek, 시장, pasar, sebagai keterangan tempat,
가방, tas sebagai objek, dan sayo, membeli sebagai predikat. Pola berikutnya ada SKOP, subjek, keterangan tempat dan waktu, objek, dan diakhiri dengan predikat kata kerja. Contohnya adalah 예준이 아침 7시에 집에서 쓰레기를 버립니다. 예준이 아침 7시에 집에서 쓰레기를 버립니다. 예준 membuang sampah di rumah pada jam 7 pagi. 예준 sebagai subjek, 아침 7시 pada jam 7 pagi sebagai keterangan waktu, 집 rumah sebagai keterangan tempat, 쓰레기 sampah sebagai objek, 버립니다 membuang sebagai predikat. Sekian dulu materi kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.